Dia adalah jembatan antara surga dan bumi, sang pembawa pesan ilahi yang ikut membentuk sejarah. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita kenalan lebih dekat sama sosok luar biasa ini, Malaikat Jibril, sang malaikat wahyu. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Kita mulai dari sebuah momen yang mengubah segalanya di dalam gua. Terus kita akan kenali gelarnya sebagai roh yang terpercaya. Kita juga bakal lihat gimana wujudnya bisa berubah, menemaninya di saat-saat paling genting, sampai akhirnya kita paham kenapa dia jadi simbol ketaatan yang paling puncak. Di sunyinya Gua Hira, tiba-tiba satu perintah menggema. Iqra, bacalah. Cuma satu kata, tapi kata inilah yang menjadi fondasi bagi salah satu peradaban dan agama terbesar di dunia. Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Siapa sebenarnya utusan perkasa yang membawa kata-kata pertama dari wahyu itu? Coba kita bayangkan sejenak momen itu. Di tengah keheningan Gua Hira, saat Nabi Muhammad sedang berkontemplasi, beliau bukan cuma dengar suara. Beliau didatangi, dipeluk dengan sangat erat oleh sesosok makhluk surgawi yang dahsyat, yang lalu memberinya perintah pertama yang akan mengubah dunia selamanya. Sosok agung itu dialah Malaikat Jibril, atau yang juga dikenal sebagai Gabriel dalam tradisi lain. Dan tugasnya, bukan cuma jadi kurir ilahi, perannya jauh lebih fundamental yang membuatnya dapat gelar sang roh terpercaya. Dia diberi gelar yang sangat spesifik, Ar-Ruh Al-Amin, yang artinya roh yang terpercaya. Ini bukan sekedar nama panggilannya, ini adalah sebuah jaminan. Jaminan bahwa pesan ilahi yang dia bawa itu absolut, murni, tanpa ada satu kata pun yang berubah. Dia adalah perantara suci yang paling bisa diandalkan. Sebagai pemimpin para malaikat atau Sayyidul Malaikat, Jibril memegang tanggung jawab yang paling besar, menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tapi ini bukan tugas sekali antar loh, ini adalah sebuah misi komunikasi ilahi yang panjang, yang berlangsung selama 23 tahun. Nah, seorang utusan dengan tugas sebesar ini, tentu penampilannya juga luar biasa kan? Tapi yang menarik dari Jibril, dia nggak selalu muncul dalam satu wujud yang sama. Penampilannya bisa sangat kontras, tergantung situasi dan misinya. Di satu sisi, ada wujud aslinya yang begitu agung dan dahsyat, saking besarnya sampai bisa menutupi seluruh cakrawala. Wow! Tapi di sisi lain, untuk bisa berinteraksi dengan manusia, dia bisa mengambil wujud yang lebih familiar, seorang pria yang sangat tampan dan tenang, supaya pesan ilahi bisa diterima tanpa rasa takut yang berlebihan. Dan ini benar-benar menggambarkan betapa dahsyatnya wujud asli tadi. Bayangkan, 600 sayap. Bahkan ada riwayat yang bilang kalau satu sayapnya saja dibentangkan, itu sudah cukup untuk menutupi langit. Sebuah skala keagungan yang rasanya sulit banget kita bayangkan. Tapi, peran Jibril nggak berhenti sebagai pembawa pesan saja. Di momen-momen paling krusial dalam sejarah, dia turun langsung ke lapangan. Dia menjadi peserta aktif, bukan cuma penonton. Coba kita lihat dua contoh ini. Selama peristiwa Isra Mi'raj, Jibril adalah pemandu setia Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, titik terjauh di langit yang bahkan dia sendiri pun nggak bisa melewatinya. Lalu saat Perang Badar, perannya beda lagi. Dia bukan lagi pemandu, tapi panglima pasukan langit, membuktikan kalau bantuan ilahi itu bisa datang dalam bentuk kekuatan yang nyata. Penting banget nih untuk kita ingat, kalau Jibril itu bukan figur yang eksklusif hanya untuk satu agama saja. Jejaknya bisa kita temukan di sepanjang sejarah para nabi. Mulai dari mengajarkan Nabi Adam cara bertani, lalu melindungi Nabi Ibrahim dari kobaran api, sampai membawa kabar gembira kepada Maryam tentang kelahiran Nabi Isa. Jibril itu seperti benang merah ilahi yang sama, yang menghubungkan kisah-kisah agung para nabi. Oke. Setelah melihat semua perannya yang luar biasa itu, apa sih makna yang lebih dalam yang bisa kita petik dari kisah Jibril? Nah, ini membawa kita ke esensi dari karakternya. Jadi intinya begini, Jibril adalah perwujudan ketaatan yang sempurna. Karena sebagai makhluk yang diciptakan tanpa ego atau hawa nafsu, setiap tindakannya adalah cerminan murni dari kehendak Tuhan. Loyalitasnya itu absolut, nggak pernah goyah sedikitpun. Dan ada sisi lain dari perannya yang indah sekali. Ternyata dia bukan hanya menyampaikan perintah atau peringatan. Jibril juga menjadi penyiar cinta Tuhan. Hadis ini menunjukkan bagaimana ia jadi bagian dari mekanisme kasih sayang ilahi yang menyebar ke seluruh alam semesta. Dan inilah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Di dunia yang seringkali penuh dengan ambisi pribadi ini, apa ya yang bisa kita pelajari dari sosok yang seluruh tujuan hidupnya adalah loyalitas yang sempurna pada sebuah misi? Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang. Terima kasih.